Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda saudara yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami kembali membahas soal apa dasar pertimbangan Hakim Agung mengurangi hukuman Sambo CS dan apakah hukuman mereka masih bisa berkurang. Bersama mantan Hakim Agung sudah bergabung Gayus Lumbun dan pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat petang, Prof. Gayus. Ya, selamat petang. Baik, Prof. Gayus, tadi kalau Pak Suparji menyatakan ini mengagetkan sekali melihat putusan kasasi Mahkamah Agung terkait dengan korting atau diskon hukuman Sambo CS, bahkan menduga ada faktor-faktor non yuridis dalam putusan kasasi Mahkamah Agung ini. Sebagai mantan Hakim Agung, Prof. Gayus, bagaimana Anda melihat putusan kasasi Sambo CS ini? Ya, setiap putusan itu mengandung pro dan kontra. Kebetulan saja Pak Suparji Ahmad ada pada posisi yang ahli hukum yang berposisi sebagai orang yang kontra. Itu biasa sekali dan itu tentu menjadi hal yang objektif di masyarakat. Kalau semua putusan setuju dan semua pun tidak setuju, itu bukan warna-warni dari ilmu hukumnya ya. Ini hal yang wajar. Tetapi kalau mengenai adanya intervensi, itu kan satu hal yang perlu dibuktikan dan itu menjadi satu PR juga itu bagi Mahkamah Agung sendiri apa benar ada seperti itu. Baik, kalau dari Prof. Gayus, pendapat Anda soal putusan kasasi Sambo CS ini? Ya, kalau saya mendengarkan kalau benar nanti seperti itu ada mencantumkan menolak dengan perbaikan. Ini dipersoalkan juga, ini para pakar juga persoalkan mana ada ditolak dengan perbaikan. Saya melakukan ini bertahun-tahun, 7 tahun paling tidak selama di Mahkamah Agung. Kenapa dipermasalahkan? Ditolak dengan perbaikan. Apa yang dipermasalahkan, Prof? Ya, kalau ditolak ya tolak semua, itu maunya ya, maunya pemikiran para orang berlatar belakang hukum seperti itu. Ini kan berkembang. Saya membaca juga itu di sosmed. Kok tolak perbaikan itu apa? Nah, tolak perbaikan itu hal yang umum. Artinya dia menolak permohonan kasasi dengan perbaikan. Tetapi bagi saya ini menolaknya tidak menolak pasal ya. Sebab ada orang yang, kan kami ini di tingkat kasasi itu hakim yang sifatnya yudak yuris. Wilayah hakim dalam penerapan hukum. Sepertinya ini yang ditolak bukan penerapannya, yaitu perbaikannya. Jadi 340 itu sepertinya, saya bukan mendahului nanti apa yang keluar dari majelis yang resmi. Tapi kira-kira ditolak itu ada permohonannya, namun perbaikannya ada pada pasal itu juga yang berbeda rahmat atau berbeda putusan. Seperti 340 itu ada 3 hal di situ isi hukumannya. Hukuman mati, seumur hidup, dan 20 tahun. Nah, inilah yang artikan sering saya melakukan adalah menolak permohonan karena pasalnya sudah betul. Tetapi rahmatnya atau hukumannya itu tidak seperti yang disampaikan oleh yudak faksi, yudak fakta, P dan PT, dan dimohonkan oleh pemohon untuk diberikan yang berbeda atau mengusul itu diperiksa lagi. Karena inti dari sifat dari kasasi itu kan ada 2. Yang pertama, Mahkamah Agung melihat apakah ada penerapan hukum yang salah, dan yang kedua, apakah ada kesenang-menangan hakim. Kalau sampai ada perbaikan delik pidananya, Prof. Gayus, apa yang analisa Anda atau pendapat Anda soal itu? Nah, ini perbaikan kan tidak 20 tahun, tapi seumur hidup. Nah, seumur hidup ini punya kandungan filsafat yang jauh ini. Kenapa diputus seumur hidup? Tentu hakim berpandangan agar tetap di dalam tidak melakukan hal yang seperti ini untuk mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu itu diantaranya. Tapi tidak itu yang saya pikir. Apakah itu sering terjadi atau lazim terjadi di Mahkamah Agung ketika ada kasasi tapi ada perbaikan atau koreksi di delik pidananya? Ya, sangat sering diringankan maupun diberatkan, itu sering sekali. Itu justru kewenangan dari hakim yudak yuris ini untuk mengkoreksi. Hakim kasasi untuk mengkoreksi 2 hal tadi. Apakah sudah betul penerapan hukumnya? Kedua, apakah ada kewenangan atau melampaui kewenangan hakim untuk memutus? Itu 2 itu. Dan sangat mungkin dikurangi, bahkan ditambah juga banyak.
Saya seringkali memaksimalkan dia pakai pasal 340 tetapi dengan seumur hidup atau 20 tahun. Biasanya dimaksimalkan oleh Prof. Gayus, tapi ini kemudian dikurangi hukumannya. Apa sebenarnya yang bisa jadi dasar pertimbangan Hakim Agung mengurangi hukuman yang kalau kita dalam kasus Sambo ini ya, hukuman mati kemudian menjadi seumur hidup. Putri Chandrawati bahkan di korting setengahnya dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun. Kalau saya memperhatikan statement terhadap putusan ini oleh Puspen Kejagung, Pak Ketut di sana mengatakan memang ini yang saya ajukan sebagai bentuk hukuman ketika saya mengajukan tuntutan. Semuanya sama katanya. Jadi inilah Sambo saya tuntut seumur hidup. Yang lain juga seperti apa yang saya minta dalam tuntutan saya di PN. Kemudian PN memutus lebih tinggi, PT menguatkan. Ini statement dari JPU, pimpinan JPU ini atau lembaga JPU-nya. Jadi kita mengacu itu, saya mengatakan ya mungkin ini dasar dari hakim. Kita tunggu nanti apa putusan yang akan diterbitkannya setelah resmi itu. Baik, karena kan vonis hukuman mati ini di pengadilan negeri, kemudian dikuatkan di pengadilan tinggi, tapi di kasasi Mahkamah Agung justru dianulir, diganti menjadi hukuman seumur hidup. Seakan-akan kalau awam melihat, ini Prof. Gayus mungkin bisa dijelaskan dalam konteks hukum, awam melihat apakah ada yang salah dari pengadilan atau proses peradilan di pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi, sampai akhirnya hukuman ini dikurangi. Saya ditanya seperti itu di TV lain. Saya gambarkan perumpamaan. Undang-undang itu diputus oleh 560 anggota DPR secara setelah melalui berbagai masukan dan pembentukannya. Tetapi dibatalkan oleh 9 hakim MK. Itu sering sekali. Jangan kan hanya 2 PNPT dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Itu hal yang biasa, bahkan sering perbaikannya lebih berat. Nah, ini kebetulan lebih ringan. Tapi tadi kalau saya kaitkan dengan Puspen Kejaksaan Agung, inilah yang seperti ini saya tuntut katanya. Itu kemarin ditarik itu berita itu. Saya tuntut seumur hidup untuk Sambo. Jadi kalau emang mengembalikan untuk saya walaupun punya hak untuk PK ya tentu sudah cukup karena saya nuntut seperti itu. Bahwa PN dan PT memutus lain ya kami menuntut dengan pertimbangan kejahatan sebagai penuntut umum kami sampaikan seperti putusan MA. Nah itu rujukan mungkin itu rujukannya. Oke, jadi menurut Anda dengan korting ini meskipun cukup besar, korting hukuman Sambo ini Anda melihat sebagai mantan Hakim Agung hal yang biasa? Saya pikir sangat biasa karena kami itu sedang menambah dan mengurangi tergantung kepada bagaimana kami mempertimbangkan di tingkat penerapan hukum. Oke, tapi Pak Suparji Anda menyatakan ada kecurigaan apakah ada non yuridis atau yuridis. Tapi menurut Anda, apakah besaran diskon hukuman Sambo CS ini adil, berkeadilan menurut Anda? Kalau mau diperbandingkan, apa sih? Ke Pak Suparji dulu, Prof. Gayus, maaf, nanti saya akan beri pendapat Prof. Ya, silakan, maaf. Ya, saya kira kan tinggal menggunakan sudut pandang. Siapa keadilan itu? Kalau keadilan menggunakan sudut pandang korban dan keluarganya, tentunya ini mencederai rasa keadilan. Tetapi kalau kemudian bagi pelaku mungkin akan lebih adil, tetapi sudut pandangnya kan mestinya ini adalah negara. Bagaimana untuk negara ini adil atau tidak gitu. Tetapi esensi dari sebuah putusan kan tidak sekedar keadilan, tetapi juga kemanfaatan dan aspek kepastian. Nah, kalau kita perhatikan di 2022 itu ya cukup sedikit ya kasasi yang dikabulkan 11,92 ya. Artinya apa? Bahwa hakim Mahkamah Agung itu dalam konteks kasasi itu sangat selektif ya mengabulkan permohonan kasasi. Dan kalau kita bicara soal keadilan, yang terpenting adalah bagaimana betul-betul sanksi ini menjerakan dan sekaligus mengedukasi kepada pelaku dan juga kepada masyarakat. Karena setidaknya dua substansi sebuah hukuman itu bagaimana ada efek jerak dan sekaligus ada efek edukasi supaya tidak terulang di masa akan datang. Dan yang terpenting yang perlu diperhatikan adalah menurut saya soal reputasi lembaga ini, Mahkamah Agung. Bagaimana menjaga reputasi, kredibilitas ini atas putusan ini. Jangan sampai menurunkan reputasi, menurunkan citra atas putusan tersebut. Maka untuk itu menjadi sangat penting sebuah keniscayaan bagi Mahkamah Agung untuk menjelaskan kepada publik argumentasi, pertimbangan apa
sehingga kemudian terjadi diskon yang cukup besar tadi itu. Karena kalau dibiarkan, ini tidak ada sebuah rasionalisasi tentang pertimbangan tadi, jangan salahkan publik, menimbulkan berbagai spekulasi, menimbulkan berbagai opini, maka untuk itu harus dilokalisir oleh lembaga kompeten. Menurut Anda, dengan keringanan hukuman bagi Sambo CS ini justru akan menurunkan kredibilitas Mahkamah Agung, begitu, Pak Suparji? Ya, sekiranya tidak ada penjelasan yang cukup rasional dan objektif dengan batu uji yang jelas tentang pertimbangan putusan tadi itu. Tentunya dalam mengambil sebuah putusan kan jelas batu ujinya, yaitu norma, kemudian teori dan filsafat hukumnya. Maka bagaimana kalau bisa dijelaskan dari 3 sudut pandang tadi itu, saya kira publik juga akan memahami. Tetapi kalau kemudian tidak ada sudut pandang yang jelas tentang adanya pertimbangan tadi itu, maka saya kira akan menimbulkan berbagai spekulasi. Misalnya, dalam konteks penjatuhan hukuman seumur hidup yang semula hukuman mati, mungkin pertimbangannya adalah setelah terjadi pergeseran secara signifikan, hukuman mati bukan sebuah hukuman pokok, tapi ada hukuman alternatif, hukuman terakhir, bahkan KUHP yang baru 1/2023 itu disertai dengan masa percobaan, dengan pertimbangan hak asasi manusia. Maka penjelasan-penjelasan itu adalah mungkin akan bisa diterima oleh masyarakat bahwa tidak ada siapapun makhluk di dunia ini yang berhak mencabut nyawa seseorang kecuali Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau argumentasi itu, maka kemudian publik akan bisa memahami. Namun demikian, bagaimana dengan Ibu PJ, bagaimana kuat, kenapa juga turun gitu loh. Apakah harus turun kalau yang lain turun gitu. Baik, Prof. Gayus, akan sejelas apa, seterang apa pertimbangan hakim diumumkan kepada publik untuk memberikan memberikan informasi lebih lengkap kepada publik, pertimbangan-pertimbangan Hakim Agung mengkorting hukuman Sambo CS ini? Ya, kalau kita bicara keadilan ya, semua masukan itu bagus ya. Harapan reformasi di peradilan itu juga dicanangkan oleh Presiden. Tetapi tentu ada pandangan mengenai keadilan dari berbagai aspek. Secara aspek norma, keadilan diatur di undang-undang. Di undang-undang juga sudah mengandung keadilan oleh pembentuk undang-undang, itu keadilan norma. Yang disampaikan tadi adalah keadilan sosial, social justice. Itu juga direspon dengan baik, karena wajib untuk dijalankan, itu dukungan kepada peradilan. Tetapi ada modifikasi baru dari keadilan seperti modifikasi keadilan yang memandang sebagai restoratif justice, keadilan merestorasi. Ini juga penting diperhatikan. Buat apa menghukum orang kalau ada perbaikan-perbaikan yang ditimbulkan? Tentu bukan kasus ini saja atau spesifik ini, tapi ada tren baru. Jadi aku oleh Kapolri, didukung oleh Jaksa Agung, didukung oleh Mahkamah Agung, bahwa restoratif justice, keadilan merestor itu jauh lebih bermanfaat ya, kalau sisi kemanfaatan daripada menghukum orang. Penjelasan seperti apa yang harus dilakukan oleh Hakim Agung untuk menjelaskan ini supaya tidak ada spekulasi-spekulasi? Memang betul tadi Pak Suparji mengatakan spekulasi akan berkembang di masyarakat jika tidak segera dijelaskan oleh Mahkamah Agung soal diskon hukuman. Kewajiban Mahkamah Agung terutama transparansi. Jadi harapan publik untuk transparan terhadap persidangan itu juga perlu. Saya ketika menjabat Mahkamah Agung juga mengusulkan, karena sidang di Mahkamah Agung itu dan di PT, di faksi paling tinggi juga sama. Di levelnya adalah terbuka dan dibuka terbuka untuk umum. Tapi umum tidak mungkin ditampung di gedung itu. Kami ini puluhan ribu setiap tahun. Saya sudah mengadili sekian banyak, baru 7 tahun. Nah, ini bagian-bagian dari pemahaman publik, kita belum mampu menggedung sebesar lapangan bola itu, mungkin bisa Mahkamah Agungnya, tetapi bisa dengan cara-cara perekaman, itu saya usulkan, dan ini memang salah satu yang diperlukan untuk transparansi. Kapan publik bisa mengakses untuk mengetahui apa pertimbangan hakim terus diumumkan secara publik? Saya mendapat informasi tanggal 25 ini kalau tidak salah Mahkamah Agung membuat transparansi untuk publik melalui IT. Ini saya dengar ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Dicanangkan pada waktu berapa hari ini nanti, di bulan ini. Itu gerakan Mahkamah Agung untuk melakukan transparansi sesuai harapan semua masyarakat. Kenapa dihukum berat? Kenapa dihukum ringan? Padahal ya seperti itu. Publik ingin tahu secara transparan apa pertimbangan hakim, karena juga ada dissenting opinion ini, Prof. Gayus. Ada dua tentang ini perlu hati-hati. Kenapa? Sistem yang baru, saya juga mengalami 2 sistem. Hakim Agung ketika bermusyawarah hakim itu masing-masing sudah dibekali oleh apa pendapatnya tentang kasus ini. Nah, ketika disampaikan ditemukan berbeda 3 dan 2. Belum tentu ini dissenting opinion, karena
putusan akhir dari musyawarah itu belum terbuka, baru nanti akan terbuka berapa hari ini. Di situ kita lihat apakah betul dissenting opinion atau tidak kesamaan dari usulan, apakah di usulan. Kemudian apakah dissenting, apa concurring, itu dicantumkan nanti kita tunggu di putusan apa ada dissenting atau itu hanya concurring. Concurring itu pandangan permasalahan hukumnya berbeda tetapi statementnya sama. Kita lihat nanti. Di putusan dicantumkan ini. Oke, Pak Suparji. Jangan di judgment ini sudah ada dissenting belum tahu kita. Baik, Pak Suparji, jadi catatan Anda untuk dissenting opinion supaya publik lebih membuka informasi yang transparan dari Mahkamah Agung. Catatan Anda. Baik, saya kira bahwa komitmen modernisasi Mahkamah Agung itu harus direalisasikan secara otentik ya, dalam arti secara nyata. Salah satunya adalah transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas bagaimana mengambil sebuah putusan. Putusan tidak sekedar petitumnya, tetapi juga positanya. Dengan demikian ada sebuah pemahaman secara komprehensif publik. Ini jangan salahkan publik mereka-reka, menerka-nerka, mengingat apa yang ada di media, itu hanya petitumnya, hanya putusannya saja. Maka untuk itu, saya kira menjadi hal yang sangat penting ke depan, bagaimana menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebelum diumumkan ke publik, itu kan sudah semuanya siap gitu ya, termasuk juga pertimbangan hakim, termasuk juga putusannya. Kalau ini yang terjadi, ya akhirnya berbagai teka-teki yang muncul di publik. Maka ke depan, menurut saya, adalah kaitannya dissenting opinion ini, kan kita mendengarkan dari berbagai penjelasan ya di media, oleh pihak yang berwenang di Mahkamah Agung. Jadi itu yang kita baca. Kalau nanti yang sebenarnya apa, masih kita tunggu. Tetapi saat ini adalah bagaimana kita mencermati agenda dissenting opinion. Meskipun itu adalah suatu hal yang wajar, tetapi setidak-tidaknya adalah menyisakan tanda tanya. Mengapa ada perbedaan yang sangat signifikan di antara anggota majelis hakim itu, meskipun sekali lagi itu adalah hal yang biasa, tetapi harapannya adalah mereka satu kesatuan. Pak Suparji, apakah setelah kasasi ini Sambo masih dapat keringanan hukuman lagi, masih bisa? Ya, saya kira upaya hukum luar biasa bisa ditempuh melalui peninjauan kembali, tetapi kalau menggunakan undang-undang pemasyarakatan yang baru, mengingat hukuman adalah seumur hidup, maka dia tidak dapatkan remisi. Saya kira sudah terang benderang regulasi tentang itu. Tetapi upaya hukum luar biasa, ini yang juga sangat menarik nanti, apakah ada celah di putusan kasasi? Jangan-jangan masih menyisakan ruang-ruang untuk peninjauan kembali, misalnya kekhilafan, kekeliruan hakim, kemudian putusan yang sering bertentangan di dalam putusan satu dengan yang lainnya, sehingga itu menjadi amunisi di peninjauan kembali. Itu saya kira sangat menarik di putusannya. Gitu, Mbak. Yang penting bagi saya, Mbak, Pak Gayus, ini usulan itu bagus sekali, jangan prejudice ya, jangan judgment ya, memprejudgment itu jelek sekali. Boleh berusul apa? Karena penonton tuh merasa lebih pintar dari pemain. Coba nonton bola itu para penonton tuh lebih pintar itu merasanya. Tapi yang memainkan itu tidak mudah sebenarnya. Bagaimana negara ini, termasuk presiden mau menerima semua usulan dan dilaksanakan. Itu harapan boleh saja, tapi jangan prejudice. Jangan menuduh. Yang ditunggu adalah nanti bagaimana dipublikasi pertimbangan hakim meringankan hukuman Sambo CS dari proses kasasi di Mahkamah Agung. Terima kasih Prof. Gayus Lumun, terima kasih juga Pak Suparji Ahmad sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.